Di tanah Batavia yang kini dipanggil Jakarta, dengan segala riuhnya, Haji Muhammad Yosutomo bersaksi seakan menjadi penyangga cuaca bangsa. Ia memandang Indonesia sebagaimana seorang petani memandang hamparan sawah yang telah diwariskan 7 keturunan. Penuh syukur, penuh kecemasan, tetapi tetap saja penuh harapan. Dari kota yang pernah menjadi jantung kolonial itu, ia mengirimkan dukungannya pada satu kegiatan yang menurutnya bukan sekadar pertemuan, bukan sekadar forum, bukan pula sekadar seremonial yang ditanam lalu dibiarkan tumbuh sendiri. Ia mendukung pertemuan forum pembauran kebangsaan se-Kalimantan yang digelar di Ballroom Hotel Grand Senior Balikpapan. Dari kejauhan ia seakan berkata, bangsa ini terlalu besar untuk dibiarkan berjalan tanpa tali pengikat kemanusiaan. Sebuah pesan yang tidak keras tetapi bergema jauh seperti lonceng di lembah. Forum itu bukan sembarang pertemuan, ia adalah tempat di mana suara dari hulu sungai bertemu dengan suara dari pesisir. Tempat di mana agama, adat dan warna kulit duduk di meja yang sama tanpa harus memperdebatkan kursi siapa yang paling pantas disanjung. Ia mengumpulkan tokoh-tokoh Kalimantan yang tanahnya luas seperti ayunan para raksasa kuno untuk membicarakan sesuatu yang lebih penting daripada kepentingan kelompok, nasib Indonesia sebagai rumah bersama. Haji Muhammad Yosutomo berharap forum ini bukan hanya catatan media, bukan hanya foto-foto yang diunggah lalu hilang di telan alur. Ia ingin forum itu menjadi pemicu semangat kebangkitan Indonesia, semacam bara yang diselipkan ke dasar tungku agar api peradaban Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak melempem, tidak dingin dan tidak dipelintir oleh tangan-tangan yang menikmati kekacauan. Indonesia, katanya, sering terlalu sibuk bertengkar tentang hal-hal kecil sementara hal besar dibiarkan patah di tengah jalan. Terlalu sibuk memamerkan identitas masing-masing sampai lupa bahwa identitas terbesar adalah kemanusiaan itu sendiri. Sesuai butir Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam pandangannya, bangsa ini memang besar tetapi kerap berjalan dengan langkah terpincang-pincang seperti raksasa yang kehilangan sepatunya. Pancasila dijunjung tinggi tetapi tidak selalu dihidupi. Kesadaran berbangsa dan bernegara sering diucapkan tetapi tidak selalu dipahami. Forum pembauran kebangsaan bagi Haji Muhammad Yosutomo adalah ruang untuk mengganti sepatu raksasa itu, ruang merawat luka, mengikat kembali simpul-simpul kebangsaan yang mulai longgar. Bayangkan Ballroom Grand Senior saat ini, lampu-lampu bergantung seperti bintang yang sengaja dibawa turun. Kursi-kursi tersusun seperti saf doa dan berbagai tokoh duduk dengan wajah yang merekam harapan. Aroma kayu Kalimantan bertemu aroma wacana nasional. Ada pejabat daerah, ada tokoh adat, ada aktivis sosial, ada pemuka agama, ada perwakilan pemuda. Kalimat demi kalimat mencair, mengalir, mengudara, bahkan beberapa kalimat seperti menunggu diselamatkan agar tidak sekadar menjadi angin. Mereka berbicara tentang persatuan, tentang moderasi, tentang pluralitas yang bukan sekadar konsep akademis, tentang damai yang tidak boleh berhenti menjadi cita-cita.
Di sudut-sudut ruangan, sejarah Kalimantan terasa hadir. Suku-suku besar yang telah lama menjaga tanah ini, perjumpaan budaya dari beratus tahun lalu, dan modernitas yang tumbuh cepat seperti ilalang yang diberi pupuk berlebih. Di tengah suasana itu, dukungan Haji Muhammad Yosutomo hadir seperti suara yang tidak terlihat namun terdengar. Suara yang mengingatkan bahwa peradaban tidak tumbuh dari lomba saling menyalahkan, melainkan dari kesediaan untuk duduk bersama dan saling membuka pintu hati. Pancasila bagi sebagian orang kadang hanya jadi wallpaper, institusi indah rapi tetapi tak disentuh. Namun bagi Haji Muhammad Yosutomo, Pancasila adalah tulang bangsa, bukan dekorasi. Butir kemanusiaan yang adil dan beradab adalah nadi yang mengalirkan kesadaran bahwa manusia tidak boleh diperlakukan sebagai angka statistik, suara pemilu, atau komoditas kekuasaan. Manusia harus dipandang sebagai manusia dengan doa, dengan kecemasan, dengan hak untuk dihargai, dengan kewajiban untuk membangun. Dalam dunia yang mulai kehilangan kesabaran, egalitas sering dibentur dengan ego. Manusia yang seharusnya menjadi inti pembangunan malah sering disingkirkan oleh kepentingan besar. Maka forum semacam ini menurutnya adalah kesempatan untuk mengembalikan manusia ke tempatnya, menjadi pusat peradaban negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada peradaban maju tanpa kemanusiaan yang adil. Tidak ada kemajuan kokoh tanpa peradaban yang beradab. Bangsa tidak bisa dibangun dengan amarah, tetapi juga tidak boleh dibangun dengan kepasrahan. Ia harus dibangun dengan kesadaran bahwa perbedaan bukan ancaman tetapi sumber tenaga baru. Kalimantan adalah halaman rumah yang luas bagi republik ini. Suku, bahasa, dan agama yang tumbuh di pulau itu adalah cermin Indonesia dalam ukuran raksasa. Jika Kalimantan bisa rukun, Indonesia akan ikut rukun. Jika Kalimantan retak, getarannya akan terasa hingga ke pulau-pulau kecil yang jauh. Dalam forum itu dibicarakan bagaimana pembauran kebangsaan harus dihidupi dalam praktik, bukan sebagai slogan tetapi sebagai perilaku sehari-hari. Sebab Indonesia tidak bisa dipersatukan hanya oleh paragraf. Indonesia dipersatukan oleh perjumpaan antara tetangga, perjumpaan antara budaya, perjumpaan antara masa lalu dan masa depan. Kalimantan Timur, jumpaan semacam itu telah terjadi berabad-abad. Pertemuan ini bukan hanya refleksi tetapi kelanjutan dari sejarah panjang persaudaraan di tanah Borneo. Haji Muhammad Yosutomo berbicara tentang nasionalisme yang tidak perlu berteriak, nasionalisme yang tidak butuh megafon, tidak butuh panggung, tidak butuh sorotan kamera, nasionalisme yang bekerja dalam diam seperti akar pohon besar yang menyimpan air dan kekuatan. Meski jarang terlihat, ia mengingatkan bahwa nasionalisme hari ini tidak lagi diukur dari seberapa keras bersorak tentang tanah air, tetapi seberapa tulus menjaga ruang hidup orang lain meskipun berbeda keyakinan, berbeda warna, berbeda suara. Bangsa adalah peta rasa, bukan hanya peta wilayah, dan forum pembauran kebangsaan adalah salah satu cara menata rasa itu supaya tidak saling melukai. Ia berharap nilai-nilai kebangsaan tidak hanya hidup di mimbar tetapi juga di pasar, tidak hanya di podium tetapi juga di meja makan, tidak hanya di kantor pemerintahan tetapi juga di ruang keluarga. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya akan kuat secara struktur tetapi kuat secara jati diri.
Pada akhirnya, harapan Haji Muhammad Yosutomo tertuju pada peradaban Indonesia, bukan sekadar kekuasaan politik, tidak hanya stabilitas ekonomi, bukan pula pembangunan fisik semata. Ia berbicara tentang peradaban, sebuah kata yang menuntut kecerdasan, keteduhan, dan panjang nafas sejarah. Peradaban yang beradab tidak tumbuh dalam semalam. Ia dibangun dengan pendidikan yang berpihak pada kemanusiaan, media yang jujur, birokrasi yang tidak pongah, masyarakat yang tidak mudah terpancing, serta pemimpin yang memahami bahwa memimpin bukan soal kursi yang diduduki, tetapi beban yang dipikul. Forum Pembauran Kebangsaan menjadi salah satu alat untuk menggerus jurang, merapikan jalan, menghaluskan suara. Jika forum semacam ini dilakukan konsisten, Indonesia tidak akan hanya menjadi negara besar, Indonesia akan menjadi negara yang melampaui kekeruhannya sendiri. Meski di Batavia, Haji Muhammad Yosutomo menghubungkan diri dengan Balikpapan seperti dua ujung lilin yang dinyalakan oleh api sama. Antara kedua terbentang ribuan kilometer, tetapi jarak tidak pernah menjadi masalah bagi orang yang menatap bangsa dengan kesadaran. Ia percaya bahwa perjuangan kebangsaan bukan kegiatan musiman, bukan pula sesi motivasi. Ia adalah kerja panjang, kerja tanpa tepuk tangan, kerja yang mengharap Indonesia tetap berdiri bahkan ketika angin global sedang ramai. Ia mengirimkan doa, dukungan, dan keyakinan bahwa forum itu akan menjadi satu titik penting dalam perjalanan kebangsaan, titik kecil yang kelak memantik titik-titik lain. Temuan Forum Pembauran Kebangsaan Sekalimantan di Balikpapan bukan akhir, ia adalah awal dari percakapan yang harus berlanjut di ruang-ruang lain, di sekolah, di tempat ibadah, di perkampungan, di kota besar, di desa-desa yang jauh dari sorotan. Harapan Haji Muhammad Yosutomo sederhana namun luas, bahwa forum ini mampu memperkuat identitas Indonesia sebagai bangsa yang menghormati manusia sebagai manusia, bangsa berjalan dengan adab, bangsa yang tidak pernah lelah memeluk keberagaman, bangsa yang tahu bahwa masa depan tidak boleh dititipkan pada kebencian. Pancasila bukan monumen, Pancasila adalah arah angin, dan melalui forum semacam ini arah itu kembali ditunjukkan, dipertegas, diteruskan. Selama bara itu dijaga, Indonesia tidak akan padam. Selama kemanusiaan dijunjung, Indonesia akan tetap rumah bagi semua. Selama adab dirawat, peradaban Negara Kesatuan Republik Indonesia akan melangkah lebih tinggi dari sekadar kemajuan. Ia akan melangkah menuju kebermaknaan yang tinggi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam FPK, Hari Bhinneka Tunggal Ika, salam Pancasila. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Acara Giat Silaturahmi Regional Forum Pembauran Kebangsaan Sekalimantan. Dan hadirin semuanya, saya selaku pembawa akan menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan Mas LPK, doa, dilanjutkan dengan pembekalan,
yang nantinya akan disampaikan pembekalan dan dialog harmoni dalam kemajuan bersama menjaga kondusivitas iklim investasi Kalimantan yang akan dibawakan oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili, Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili, Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara atau yang mewakili, disampaikan oleh Kepala Badan Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur beserta jajaran dan para undangan yang berbahagia. Acara selanjutnya agar kita selanjutnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Nur Surya. Akan saya pimpin dalam agama Islam. Bagi Bapak Ibu, ini silakan berdoa ke agama dan keyakinannya masing-masing. Insyaallah dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukaffir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, segala puja dan puji hanya milik-Mu ya Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya pembekalan dan dialog harmoni dalam kemajemukan bersama menjaga kondusivitas iklim investasi Kalimantan. Kami mohon kepada Bapak Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat ke depan Pak, karena akan melaksanakan dialog. Kemudian Ketua EPK Provinsi Kalimantan Timur, dan juga yang akan dimoderatori oleh Bapak Haji Ahmad Subaidi Esos, MSI. Disilakan. Nah, jadi hari ini kan harinya pendek, hari Jumat ya. Jadi yang duduk di sini Pak Kabar Provinsi Kaltim, kemudian Pak EPK Kaltim Pak Dr. Ria, kemudian dari perwakilan Kalimantan Tengah Bapak PLT Sebakol ya, monggo Pak. Kemudian dari Kalbar Pak Burhanuddin. Satu lagi Kalsel satu lagi. Bisa nggak panitia satu kursi tambahan dari Kalsel? Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul dengan bapak-bapak ibu-ibu EPK se-Kalimantan. Luar biasa, tadi malam kita sudah melakukan pembukaan dan tadi malam itu banyak yang protes ke saya, karena saya mungkin tidak lama jadi ketua ormas ini, karena jadi ketua ormas Pak, ini ketua Kesbangpol. Jadi kalau ketua itu biasanya kepala ormas. Ketua Kesbangpol ini ketua Kesbangpol dari malam. Saya baca situ kan ketua Kesbangpol. Nah ini kita lama lagi. Saya memang mau pensiun, bentar lagi pensiun, tapi bisa jadi ketua ormas nanti. Iya. Tapi nggak apa-apa. Masih ketua kan? Masih ketua. Apa? Jadi, ini katanya jangan-jangan ini persiapan mau jadi pensiun, jadi ketua ormas. Nanti kalau ketua ormasnya apa namanya? KPP. Mohon maaf, mohon izin, saya tidak artinya mengajari
Saya hanya ibaratnya mau menginformasikan saja bagaimana kondisi Kaltim. Kalau gini, kalau Kaltim ini rasanya paling luas Kalimantan, ini rasanya Kaltim ya. Kaltim yang paling luas Kalimantan. Setelah pisahnya Kaltara ini Kaltim. Ya. Baik, saya ingin nggak lihat saya ini. Oh gini berdiri Pak. Karena nggak lihat ini paparan ini. Mohon merengkan mohon sedikit biar kelihatan. Pak Jumedi. Bapak ada Pak? Pak, iya Pak. Enam tua suruh. Nah, ini biar kelihatan sini. Nah, nanti belum belakang. Sini Pak. Oh ini juga namanya. Nah, Oh ini kelihatan dari sini kan? ini kelihatan. Ya. Baik, lanjut ininya. Nah, itu kan kelihatan nggak dari belakang sini kelihatan angkanya. 1000 kilometer persegi, 153. Mungkin kalau Kalbar itu 1400-an ya. 1400 Ya. Oh, masa? 15 kalau Berarti Kalten nomor 1. Ya. Nah, Kalbar nomor 2. Ya, baik. Mungkin data saya salah gitu. 3000. Nah, ini jumlah penduduk Kaltim kurang lebih 4,2 juta. Tapi diprediksi Kaltim ini di 2045 itu sekitar 6 juta lebih. Nah, 6 juta lebih. Berarti mungkin karena adanya IKN juga. Cukup. Kalau 2045 berarti 20 tahun lagi ya? Ya, 20 tahun lagi kan? 20 tahun lagi. 20 tahun lumayan juga tambahnya 2 juta pertambahannya. Tapi itu perkiraan Pak, itu saja lebih karena adanya IKN bisa saja lebih. Apalagi kan prediksi 2028 adalah Prabowo presiden kita sudah ada di sini. Ya siap-siap aja nanti banyak yang demo nanti ke sini. Ya, kemudian keberagaman agama terjaga dengan baik. Nah, saya lupa menginformasikan ke Pak Wagub dari malam hari ini malam ini Kaltim menerima Harmony Award. Jadi ada 4 provinsi yang menerima DKI, Kabupaten DKI, Kabupaten. Terima kasih.